Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Catar Yudhaika Pratama Sindo dari Prodi TP3 nomor absen 35. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan ikan crispy dengan tujuan sebagai berikut. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama yaitu pisau, baskom, kompor, sutil, dan wajan penggorengan, piring, cobek dan ulenan, serta talenan. Serta bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti lada, bubuk, kaldu bubuk, garam, bawang putih, dan tepung terigu. Dan tidak lupa telur. Proses pembuatan ikan crispy. Hal pertama yang dilakukan yaitu belah ikan pada bagian perut untuk membuang isi perut ikan. Cuci bersih ikan yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa darah yang terdapat pada ikan. Filet ikan menjadi dua bagian. Filetan dimulai dari bagian ujung ekor sampai ke kepala. Ambil daging ikan dengan menggunakan sendok. Daging yang telah diambil dipisahkan menjadi dua bagian. Langkah selanjutnya yaitu haluskan bawang putih sebanyak 7 siung dan diberi garam secukupnya. Dan haluskan sampai halus. Hasil bawah yang telah halus tadi bagi menjadi dua bagian. Lalu dimasukkan pada adonan satu dan adonan kedua. Masukkan kaldu bubuk ke dalam adonan satu untuk menentukan perbandingan. Kaldu bubuk di sini untuk sebagai bahan antioksidan pada adonan satu. Masukkan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh pada adonan. Lada bubuk di sini yaitu sebagai bahan antioksidan. Aduk adonan hingga tercampur rata. Untuk adonan yang kedua yaitu tanpa diberikan bahan antioksidan, yaitu hanya berupa bawang putih yang telah dihaluskan, lalu diaduk hingga merata. Cetak adonan yang pertama sesuai dengan selera masing-masing. Lalu untuk adonan yang kedua, cetak kembali sesuai dengan selera masing-masing.
Adonan yang telah dicetak tadi masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan yang berada dalam kulkas, siapkan adonan telur, lalu kocok hingga putih telur dan kuning telur tercampur merata. Keluarkan adonan dari dalam lemari pendingin atau kulkas. Adonan yang telah keluar dari kulkas masukkan ke dalam adonan telur sambil dibolak-balik hingga merata. Lalu dilapisi dengan tepung terigu hingga tercampur merata. Lakukan hal ini seterusnya. Setelah itu, goreng adonan yang pertama dengan penambahan bahan antioksidan hingga matang. Saat penggorengan, jangan lupa untuk dibolak-balik agar produk tidak gosong. Ketika adonan sudah terlihat matang atau kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama pada perlakuan adonan yang pertama. Diingatkan kembali untuk adonan yang kedua ini tanpa menggunakan anting kepal. Goreng adonan yang kedua ini hingga matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik adonan agar tidak gosong. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Lalu, sajikan produk. Untuk penambahan anti kepal pada ikan crispy 1, yaitu terlihat padat, tidak berongga, adonan lebih menyatu, tekstur halus, tidak ada aroma ikan, dan rasanya gurih. Dan untuk ikan crispy yang tidak menggunakan anti kepal, yaitu mudah hancur, berongga, kasar, dan rasanya masih terasa ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.